Tapi itu ada ya aneh kan masa film Batman ya. Film Batman nanti Batman-nya nggak boleh membunuh orang tapi nanti makan sate kan aneh ya. Klarifikasi, kamu ngapain aja? Habis dari mana ini? Udah terlambat. Gimana mahasiswa terlambat? Mahasiswa keluar gak di sosmed? Maksudnya rame. Keluar dong kan itu Rame happening di mana-mana. Iya Di kan? tuh biasanya tuh. Kok sebut merek? Halo teman-teman. Halo. Balik lagi sama aku Dias. Hari ini aku ditemenin sama Manda Manda atau Iya. Macel ini teman satu kelasku, Ya. 2 semester ya Cel kita. 2 semester. Sekelas ya. Sebenarnya tuh hari ini tuh aku nggak cuman ngundang kamu Cel. Oh, Aku tuh siapa lagi? ngundang Pram. Oh, Ya, Pram. buat teman-teman yang nggak tahu, Pram itu teman sekelas kita berdua ya Cel. Oh ya. Cuman nggak tahu ini anak ini kemana ya. Harusnya bareng kamu datangnya, cuman nggak tahu ini kemana. Mungkin ada Mungkin, urusan iya. ya mendadak. Nanti biar dia nyusul aja. Iya. Oke, terus kita di sini mau bahas apa nih? Nah, Cel, aku lebih ke apa ya? Mungkin keresahan. Keresahan. Waduh, keresahan tentang apa nih? Jadi timeline Twitterku itu Mm-mm. harusnya ini di timelinemu juga sih. Lagi rame soal RUU penyiaran. Oh ya. Yang lagi rame itu yang pasal yang membahas soal apa namanya? Investigasi jurnalistik gitu Oh kan. ya. Ini menarik sih karena apa undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang penyiaran RUU itu kan penyiaran. sempat viral juga kan di Twitter kan. Mm-mm. Yang viral itu karena pelarangan investigasi tadi. jurnalistiknya tadi. Oh. Itu tuh sangat disayangkan ya. Mm-mm. Karena yang aku baca investigasi jurnalisme itu kan sangat penting ya di dunia pers ya, karena kan mereka itu menguak tentang pelanggaran-pelanggaran yang di masyarakat kan, dan itu tuh menjadi pertanyaan kita kan. Iya, ya Kenapa kok makanya itu yang bikin rame iya kan itu kan. pemerintah juga nggak kayak kenapa dilarang gitu loh, ini ada Iya. apa di balik pemerintahan kita kali ini tuh ada apa gitu. Ya. Tapi ini Cel, apa ya? Yang rame di timelineku tuh kan itu terus ya, yang soal investigasi jurnalistik itu ya. Iya. Sebenarnya tuh ada nggak sih pasal yang kamu temuin yang sebenarnya tuh dia kontroversial, dia juga rame, cuman ketutup Iya. aja sama si Yang investigasi jurnalistik investigasi, ini ha. gitu loh. Kamu nemu nggak sih? Ada nggak sih? Aku nemu 2 pasal dari RUU penyiaran itu. Pasal salah tuh nanti cross check lagi ya teman-teman. Itu pasal 8A ayat 1 huruf Q. Dan pasal pasal Detail sekali. 34F ya. Oke. Ya, pas yang aku temuin itu sih baru itu. Apa itu emang isinya apa? Aku malah baru dengar sih. Oke, kalau yang pasal 8A itu tuh menyebutkan kalau KPI itu tuh punya wewenang buat mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran gitu loh. Sama yang pasal tadi 34F itu tuh nyebutin kalau mewajibkan penyelenggara platform digital itu melakukan verifikasi konten sebelum kontennya itu harus disiarkan gitu loh. Jadi harus dilakukan verifikasi gitu. Ke apa? Sorry, Ke ke KPI. Iya, Ke KPI. Tapi tuh kok malah ke KPI ya? Sekarang ke KPI ya. Soalnya tuh setahu aku tuh kan kalau soal apa sengketa jurnalisme itu tuh harusnya tuh yang ngurusin tuh Dewan Pers nggak sih? Setahu ini aku nggak ngarang ya teman-teman. Soalnya seingatku itu tuh diatur di Undang-Undang Pers pasal 15 ayat 2 huruf D kayak gitu sih. Setahuku itu sih. Itu tuh berarti bertentangan nggak sih sama yang sekarang kan tadi KPI kan? Iya, menurutku bertentangan juga sih karena itu loh yang bikin viral tuh karena bertentangan itu juga kan. Dan netizennya juga jadi mengkritisi hal itu kan. Karena kan kalau undang-undang penyiaran itu kan yang dari pasal yang aku sebutin tadi itu kan berarti kita itu tahu kalau isi dari siaran itu kan harus kalau KPI itu melakukan verifikasi kan kita harus nyetor konten kita ke KPI juga kan. Iya. Jadi kita nggak ada bebas lagi langsung upload konten yang kita mau gitu Iya, kan. makanya bertentangan kan. Sama yang tadi kelayakan isi siaran itu kan harus berdasarkan standar
SIS dari KPI. SIS tuh SIS itu standar isi siaran. Oh. Jadi yang menentukan standar isi siaran itu KPI, dan di pasalnya itu tuh disebutin kalau nggak boleh ada konten pembunuhan, konten mistis, terus ada boleh. konten mistis tuh nggak boleh guys. Terus ada yang lagi nggak boleh ada konten yang ada tokoh jahatnya. Terus gimana? Bisa dikasih lagi ya. Tapi itu ada ya aneh kan, masa film Batman ya, film Batman nanti Batman-nya nggak boleh membunuh orang tapi nanti makan sate, kan aneh ya. Batman-nya Iya. nggak boleh. Aku mau menyebutkan satu, nggak jadi kata saya. Jadi KPI sekarang tuh punya kontrol yang sangat luas gitu loh, dari undang-undang yang menurutku sangat karet ya. Ya kayak gitu, itu standar SIS-nya KPI. Tapi ini nggak sih, menurutmu ini tuh semua ini tuh terjadi karena apa, digitalisasi juga nggak sih? Karena kan bisa. apa ya kalau dulu itu setauku tuh ada pasal yang ngatur soal penyiaran itu, pasal 32 2002 tentang penyiaran. Tapi emang pasalnya itu tuh terbatas di radio sama televisi, karena kan ya gimana ya, itu dari zaman dulu gitu kan. Meanwhile sekarang tuh udah eranya digital gitu loh, udah ada TikTok, ada Instagram. YouTube, kan, kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin pengaruh digitalisasi juga. Iya, kan kalau dari undang-undang yang tadi kamu sebutnya 2002 itu, yang RUU penyiaran sekarang itu kan lebih ke revisi dari RUU lama kan, karena ya proses digitalisasi itu tadi, maaf ya. Enggak apa-apa. Iya, oke. Itu. Nih, halo, silakan. Ada yang siapa mau nih? masuk? Sorry, ya telat. Tadi ada problem dikit di jalan. Apa? Iya, pakai. Silakan klarifikasi, kamu ngapain aja? Habis dari mana ini? Udah terlambat. Gimana kamu mahasiswa terlambat? Aduh, maaf. Halo semua. Jadi aku Pram. BTW ini tadi udah sampai mana aja obrolannya? Kayaknya Sampai ketinggalan mana ya? jauh banget. Memang. Iya. Ya udah sih, maaf. Jadi tadi kita udah ngomongin apa sih? Sampai RUU penyiaran. Iya, Anu nggak keluar nggak di sosmed? Maksudnya rame. Keluar dong, kan itu Betul. happening di mana-mana. Iya di kan. tuh biasanya tuh. Kok sebut Iya. Kan lagi ini kan rame, lagi kontroversial yang apa sih yang kontroversial? Iya. yang Kenapa? investigasi jurnalistik Kok sama yang Bisa sampai disebut kontroversial kayak gitu. Oke, aku jelasin lagi ya dia. Aku jelasin lagi ya. Maaf, soalnya kan baru datang. gini nih teman-teman. Oke. Jangan dicontoh ya. Jadi RUU penyiaran itu kenapa rame? Itu karena pasal-pasalnya yang karet, Pram. Dampak dari RUU penyiaran itu tuh bisa ke konten kreator juga. Karena pembatasan-pembatasan yang aneh gitu loh, yang kayak konten-konten tentang Jadi tadi. kaku gitu ya. Jadi 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 kita mau ngonten. Gitu. kalau misal ada nggak boleh ada bahas mistis-mistis gitu kan. Oh iya. Dan itu kan jadi nanti kalau misalnya konten kreator mau menampilkan kontennya kayak kreativitas konten kreator tuh dibatasi. Dikekang. Iya, dikekang gitu loh, Paham, dan paham. menimbulkan sensor yang berlebihan gitu. Paham. Itu ya kenapa alasan disebut kontroversial Iya, tadi. gitu. Paham. Gitu. Oke, back to topic ya teman-teman ya. Ini Iya. wah gara-gara kamu ini jadi ngulang Sampai undang-undang yang Iya. apa televisi yang- sama radio. Iya, Berarti artis-artis yang semacam influencer terus selebgram gitu-gitu yang jebolan media digital kayak gitu tuh selama ini belum ada yang ngatur nggak sih? belum sih. Iya, kayaknya belum. Iya Jadi kan? menurutku tuh rancangan undang-undangnya sekarang itu tuh dibuat untuk mengatur para selebriti dan influencer itu untuk mereka membuat konten. Mungkin maksudnya Iya, apa? lebih Maksudnya revisi tadi tuh buat itu kan? Iya, Ya gimana ya? Menurutku sih tetap perlu-perlu aja ya, karena kan biar para konten kreator ini tuh nggak kebablasan gitulah bikin Iya, kontennya, biar nggak aneh-aneh gitulah. Wih, kalau aneh-aneh kemarin kalian sempat dengar nggak berita ini? Berita ini tuh kayak sempat trending di Apa satu tuh beritanya Indonesia tuh? sih kayaknya. Kalian harusnya juga harus baca, udah baca. Jadi apa tuh?
si konten creator ini tuh dia sengaja lewat jalur busway. Oh, Belum kayak kenal ya? kayak pernah. Apa harus aku Tahu, kasih tahu. satu clue lagi Gimana yang sih? Tapi kayak aku udah. pernah denger deh. anak kiai, yang anak Oh, kiai. oke. Tahu kan? Ini nanti diedit Iya. editor. Iya, iya, please. Jangan di. Gak usah sebut merek lah. Iya. Nanti kena KPI. Jadi Eh, si Mbak tadi tuh sebenarnya udah ada undang-undang yang ngatur belum sih, Man? Oh, Yang dia yang di langgar subway. jalur Oh, busway busway. tadi loh. Kalau misalnya dari segi lalu lintas sih pasti Iya. ada ya undang-undang yang Ya, ngatur itu jelas dia Iya, melanggar yang cuman kalau undang-undang lalu misalnya lintas sih. dari selebritinya sendiri karena kontennya itu viral tuh kayaknya belum ada deh, karena itu kan dia juga viralnya itu kan karena pelanggaran yang dia lakukan Iya, iya. melalui media sosial kan, Oh, bukan iya sih. Iya, melalui ramenya kan di medsos televisi atau radio juga kan. Iya sih. Tapi kan itu ya, dia udah dipanggil polisi gak sih? Dia udah apa klarifikasi Ya, minta harusnya maaf kan juga. itu ada hukumannya nggak sih, Man? Kan itu udah jelas-jelas salah. Iya. Tapi kalau menurutku kalau kasus-kasus yang kayak gini tuh nanti jatuhnya karena apa ya? Karena kan kalau KPI mau ngelanggar juga ngelarang juga nggak bisa, jadi Iya. nanti jatuhnya yang menghakimi tuh apa ya, society itu, masyarakat gitu kan, cancel culture gitu. Iya, cancel tadi? culture, iya. Cancel Society culture ya. Iya. Nah, tadi itu kayaknya aku pernah tahu deh itu. Kalau di Indonesia kayak gitu diterapin agak susah sih. Soalnya kan kayak misal nih, dia ada kena kasus atau kena nartut gitu. Nah, itu mesti bakal dihujat, tapi cuma kayak angin lewat gitu loh. Semisal sekarang dihujat paling udah sekitar sebulan, seminggu gitu udah lupa. Sebenarnya tuh ada gak sih definisi tertentu dari cancel culture itu, karena setahu kan kalau misalnya di Korea itu kan terkait cancel culture itu kan mereka itu kalau misalnya kerja kalau misalnya kerja Idol terus gitu ya? ada Kena kena kasus skandal gitu ya? kena skandal gitu kan, mereka langsung kayak di blacklist itu kan, Iya, nggak boleh sampai- Iya sih. boleh Nggak kerja Ngomongnya lagi. hiatus 2 bulan jadi 2 tahun. Nggak main-main sih di sana. Ya, tapi kalau misalnya di Indonesia itu kan masih event-event aja kan selebritinya. Iya sih. Iya, malah dapat Sebenarnya kerjaan. kalau cancel culture ini pengertiannya tuh, ini aku pernah baca jurnal ya. Singkatnya tuh dia pemboikotan, penolakan, terus semacam pemberhentian, apa sih bahasanya, dukungan di depan publik gitu loh. Kepada seseorang ya, si artis tadi atau suatu kelompok kayak gitu sih gampangnya. Jadi kayak ya nggak cuma Jadi sebatas hujatan aja sih Oh, iya, sebetulnya. Cuman Jadi ya, biar artis itu nggak up lagi ya. iya ya kayak gitu. Apa sih kayak berat banget bahasan. Coba dijelasinnya pakai bahasa bayi gitu loh. Aku tuh susah banget pahaminnya. Bahasa bayi. Gugu gaga. Enggak gitu. Apa ya Tolong bahasa dong, bayi? Man, aku enggak tahu ya dong Jadi- mediasnya apa. Jadi gini loh, gampangnya yang dijelasin dia itu cancel culture. Cancel culture. Cancel Iya. culture. Aduh, ini Itu tuh ilat lidah Iya, bentil itu mes ini loh teman-teman, mohon Iya. dimaafkan ya. fenomena pemboikotan dari suatu selebriti karena mereka itu melakukan suatu skandal. Jadi mereka itu udah nggak Ya intinya boykot massal di boykot gitu lah massal sama gitu loh. Jadi iya udah sama nggak citizen dipekerjakan sama lagi. netizen Ya, gitu. gitu biar Oh, mereka iya. tuh nggak naik daun, malah jadi biar mereka tuh nggak dikasih panggung lagi. Oh, iya, iya, Ya paham, maksudnya tuh gitu biar gak dikasih panggung, bukannya malah dia habis diboykot malah diundang ke sana sini Iya. gitu. Iya, paham. Tuh, paham nggak kamu dari tadi dengerin dari awal tuh ada yang ditangkap nggak? Paham. Gampang kok Mecel ngejelasinnya. Oh iya, coba ngomong coba. Coba Jadi gini, direkam ya. Apa? si RUU penyiaran sama undang-undang pers yang dulu itu tuh bentrok gitu loh. Jadi itu tuh ngerugiin buat konten creator juga. Makanya sekarang banyak kan influencer yang bikin konten aneh-aneh Aneh-aneh. tadi kayak gitu. Itu kan kita belum ada yang Regulasinya. regulasi yang mengaturnya kan. Makanya masyarakat tuh cara ngaturnya ya pakai cancel culture tadi. Iya. Gitu kan. Pinter banget ya kamu kok. Plus dulu. Validasi. Oke. Oke, ya udah. Terima kasih buat teman-teman aku. Terima Sudah kasih. datang hari ini. Semua besok kalau di undang nggak telat lagi ya teman-teman. Mohon Kan maaf. tadi musibah. Iya. Musibah apa sih, Pram? Apa sih? Terima kasih. Dadah guys.
try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the